membahas topik penting dalam dunia perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26, lengkap dengan penjelasan teori, serta perbedaan dan contoh kasus virtualnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materinya, apa sih itu tentang pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh? Yuk, mari kita intip. Hai guys, ngomongin apa sih? Ini kita kan lagi ngerjain tentang pajak penghasilan. Kalian tuh tahu belum pajak penghasilan itu apa sih sebenarnya? Belum tahu, emang apa? Nah, jadi ya, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima seseorang, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, dengan kata lain, setiap kali memperoleh penghasilan seperti gaji, honor, atau bunga bank, nah maka sebagian dari uang yang kita hasilkan itu harus dikenakan pajak, guys. Gitu. Dasar hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau disebut juga dengan Undang-Undang HPP. Kan catat ya guys, ini penting loh. Oke, ini lagi selanjutnya nih. Dalam undang-undang ini, PPh dibagi menjadi beberapa pasal yang mengatur jenis penghasilan tertentu, dan dua diantaranya itu bagian kita yang kita harus pelajari nih adalah pasal 21 dan pasal 26. Oke, nah keduanya guys itu sama-sama membahas pajak penghasilan, tapi kalian tahu itu ada perbedaannya. Nah, kan aku sebutin nggak perbedaannya apa? Coba. Oke. Nah, perbedaannya ini guys, jadi kalau misal pasal 21 itu wajib itu untuk dalam negeri, yaitu orang pribadi atau yang bekerja atau yang berpenghasilan di Indonesia, itu di dalam negeri kita. Nah, sedangkan PPh pasal 26 itu berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri itu termasuk ke pasal yang 21 ya guys, yaitu orang asing atau badan usaha luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, jadinya orang luar negeri yang berpenghasilan di Indonesia itu termasuk ke dalam PPh pasal 26. di 21 itu dalam negeri ya? Iya benar. Jadi perbedaannya pasal 21 itu di dalam negeri, sedangkan pasal yang 26 itu di luar negeri. Gitu. Nah, kan tahu nggak kedua jenis pajak ini itu memiliki peran penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Baik. Selanjutnya nih, kita bakal masuk pembahasan lebih rinci tentang PPh 21, mulai dari siapa saja sih yang dikenai pajak, apa aja objeknya, dan berapa nih tarif-tarifnya. Aku tadi mau nambahin dong tentang PPh pasal 21 yang lebih dalam lagi. Boleh tuh silakan. Oke, jadi di sini itu PPh pasal 21 itu merupakan, ini kan aku pernah bilang pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, baik karena pekerjaan, melalui jabatan, jasa, maupun kegiatan lainnya. Nah, di PPh pasal 21 itu udah punya subjek pajaknya juga loh. Nah, subjek pajaknya itu seperti yang pertama itu yang pegawai tetap. Nah, pegawai tetap itu yaitu orang yang menerima penghasilan secara teratur, seperti karyawan. Oke, kita dong guys. Iya, jadi kita setiap bulan tuh menerima penghasilan hanya teratur kan. Nah, itu merupakan PPh pasal 21. Nah, yang kedua itu ada pegawai tidak tetap. Nah, itu seperti pegawai tidak tetap itu lepas gitu kan. Itu misalnya pekerja harian, lalu itu tenaga golongan atau freelancer. Nah, itu yang tidak tetap. Nah, yang ketiga ada juga nih guys, ada yang bukan pegawai. Nah, bukan pegawai itu seperti pembicara seminar, lalu ada pengacara, lalu ada konsultan atau seniman. Nah, lalu juga ada penerima pensiun dan dewan komisaris. Nah, itu yang tidak merangkap sebagai pegawai. Nah, jadi begitu guys. Aja pajaknya. Oh, objek pajaknya itu ada seperti gaji dan upah, lalu ada tunjangan dan bonus, lalu juga ada uang lembur, ya kan? Kayak kalian kan ada uang lemburnya, lalu ada THR atau tunjangan hari raya. Nah, itu juga ada serta imbalan uang lainnya. Nah, itu objek pajak juga dari satu guys. Oh gitu. Namun guys, ada loh, ada juga penghasilan yang bukan pajak PPh 21. Apa itu? Nah, itu seperti fasilitas
makan dan minum di tempat kerja. Nah, lalu ada iuran pensiun ke lembaga resmi. Nah, lalu ada zakat sumbangan keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Nah, itu yang bukan pajaknya. Ini guys. Iya, aku baru tahu loh Jo informasinya dari kamu. Oke guys, jadi di tarif PPh Pasal 21 itu dia menggunakan sistem tarif progresif. Nah, artinya semakin tinggi penghasilan seseorang itu semakin besar pula presentasi pajak yang dilakukan. Kalian mau tahu nggak tarif progresifnya dari mananya? Boleh. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi berikut tarif yang berlaku di Undang-Undang HPP tahun 2021. Nah, di sini ada tarif dari 5%. Nah, tarif 5% ini dia itu dari 0 sampai 60 juta. Nah, lalu di tarif 15% itu di 60 juta sampai di 250 juta. Nah, di 25% itu di 250 juta sampai di 500 juta. Naik lagi di 30% itu di 500 juta sampai di 5 miliar guys. Nah, lalu yang terakhir itu di 35% itu di atas 5 miliar. Nah, itu di tarif Undang-Undang HPP tahun 2021. Selain itu, setiap individu juga memiliki penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, ini adalah batas penghasilan yang tidak kena pajak. Yang tidak kena pajak ya guys, dari yang TK0 atau yang disebut lajang itu PTKP-nya itu 54 juta per tahun. Nah, kalau yang K0 atau yang sudah menikah itu di 58 juta 500. Yang di K1 tanggungannya satu yang sudah menikah itu di 63 juta. Nah, yang di K2 tanggungannya 2 sudah menikah itu di 67 juta 500. Yang K3 tanggungannya 3 sudah menikah itu di 72 juta. Nah, seperti itu guys. Jadi kamu udah ngerti belum dengan video bagus? Udah ngerti. Jadi kalau seseorang itu dia memiliki penghasilan yang di bawah PTKP. Nah, seseorang itu dia tidak perlu membayar PTKP atau penghasilan pajak. Nah, jadi mereka kalau salah bayar memang pasal tersebut. Nah, begitu kalau udah paham belum yang di dalam undang-undang PPh tersebut? Udah, kasih Angela. Jadi singkatnya PPh 21 itu adalah pajak penghasilan karyawan atau orang pribadi yang dipotong langsung oleh perusahaan setiap bulan lalu disetor ke negara. Yuk kita lihat contohnya. Contohnya, misalnya ada seorang karyawan yang bernama Budi. Dia bekerja di PT Sejahtera, sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Rinciannya ada gaji pokok 10 juta per bulan, tunjangan makan 1 juta per bulan, iuran pensiun 200.000 per bulan, dan ada tunjangan hari raya atau THR 1 kali gaji pokok. Berikut cara pengerjaannya. Yang pertama, kita menghitung penghasilan bruto terlebih dahulu. Caranya, gaji pokok 10 juta ditambah dengan tunjangan makan 1 juta, hasilnya 11 juta, dikali 1 tahun itu ada 12 bulan kan, jadi dikali 12 bulan, hasilnya 132 juta. Mengapa tidak langsung tunjangan hari raya ini dikali dengan gaji dan tunjangan makan? Karena tunjangan hari raya itu tidak setiap bulan mendapatkannya. Jadi dipisah, 132 juta ditambah 10 juta, hasilnya 142 juta. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran. 5% dikali 142 juta penghasilan brutonya yang tadi, itu hasilnya 7.100.000. Itu sudah melebihi batasnya. Jadi batasnya hanya sampai 6 juta. Kita taruh di sini 6 juta. Selanjutnya ada iuran pensiun 200.000 dikali dengan 12 bulan atau 1 tahun. Hasilnya 2.400.000. Lalu 6 juta ditambah 2.400.000, hasilnya 8.400.000. Selanjutnya kita mencari PKP-nya. Yang pertama, PTKP-nya itu K1 atau 63 juta. PKP-nya 133.600.000 dikurang dengan PTKP-nya 63 juta, hasilnya 70.600.000. Lalu yang terakhir kita menghitung PPh 21-nya. Ada tarif progresif 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta. Lalu 15% dikali dengan sisanya tadi yang 70.600.000 dikurang dengan 60 juta, itu masih ada sisa 10.600.000. Hasilnya 1.590.000. Lalu 3 juta ditambah 1.590.000
Itu hasilnya 4.590.000 per tahun. Jadi kita cari yang per bulannya dengan cara dibagi dengan 12 bulan, yaitu hasilnya 382.500. Jadi ini contoh kasusnya. Seorang warga negara asing bernama Mr. John menerima royalti dari PT Indo Indonesia sebesar 5.000 USD dengan kurs 1 USD sebesar 15.000 rupiah. 15.000 rupiah dikali dengan 5.000 USD sama dengan 75 juta. Hasil 26-nya 20% dikali 75 juta sama dengan 15 juta. Artinya, PT Indo harus memotong dan menyetorkan 15 juta ke negara sebagai PPh 26. P3B sebesar 10%, jadi 10% dikali 75 juta sama dengan 7.500.000 rupiah. Ini perbandingannya guys, ada tabel di sini ya. Halo, nah jadi gimana nih dari penjelasan kami semua? Mudah dipahami bukan? Jangan lupa like, comment, Dan subscribe. jangan lupa share ya. Dadah!